Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, dikarenakan banyak banget nih beberapa hal menarik yang terjadi dalam anime di musim ini, jadi sebelum kita menutup tontonan anime untuk musim ini dan beralih ke anime musim terbaru, di sini Mimin sudah merangkum beberapa fakta menarik yang terjadi dalam cerita anime di musim ini. Fakta pertama, dibuka dengan anime Mao Gakuin no Futeki Gousha Season 2 part kedua. Jadi, pada episode ke-19 anime Mao Gakuin, ada satu adegan yang membuat kita semua dibuat berpikir, bertanya-tanya, dan gak nyangka bahwa seorang Mao Anos yang begitu OP nampaknya juga terlibat skandal dengan bawahannya, yaitu terlibat cinta terlarang. Wah, menarik nih. Jadi ketika Lei dan Misha tengah meminta restu dari Shin sang ayah mertua, Anos yang berada di tengah hubungan mereka meminta pada keduanya untuk membuktikan sebesar apa gitu cinta mereka berdua sehingga mampu membuat Shin merestuinya. Misha bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anosama menguji kekuatan cinta kami? Sedangkan Anosama sendiri tidak memiliki kekuatan cinta, alias nggak punya couple. Shin maju ke depan, Lei dan Misha yang melihat begitu bingung, dan tiba-tiba saat Anos mencabut pedang dari Shin, muncullah gelombang cinta. Lei dan Misha termasuk Mimin yang melihat penampakan itu benar-benar dibuat kaget. Dan adu mekanik kekuatan cinta antara Anos x Shin melawan Misha dan Lei akhirnya dilakukan. Awalnya Shin emang kalah ketika berhadapan dengan kekuatan cinta mereka, tapi saat Anos dan Shin menunjukkan bentuk cinta mereka, barulah saat itu Misha dan Lei akhirnya kalah. Waduh, makin kesini kok rasanya jalan cerita dari animenya makin aneh ya. Dan apa-apaan coba, bisa-bisanya loh sang Raja Iblis tampan dan bergaya kita ini malah tersesat ke jalan yang salah dengan terlibat skandal cinta terlarang bersama bawahannya. Di episode ke-11 anime viral hit, Asamiya Kaho atau Bomi Choi tengah berjalan sendirian, tapi nampaknya dia diikuti oleh seseorang. Dan ya, orangnya itu tak lain ialah beruang mesum. Saat Kaho tengah terpojok, seketika ada Tatsuya atau Moon Seong yang menyelamatkannya. Moon Seong langsung dicekik oleh beruang itu. Dan tanpa diduga, balasan yang ia lakukan adalah dengan meremas buah dadanya. Waduh. Lalu berkata, cara bertarung pelajaran pertama, buat lawanmu emosi. Fang Minggi yang diremas anunya hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Sedangkan Kako yang melihat dibuat merinding dengan adegan itu. Dan setelah Moon Seong melakukan tanpa diduga, sang MC kita juga melakukan hal yang serupa. Apalagi adegan ini dibuat konten lagi. Fang Minggi yang anunya selalu dimainin mulu mempertanyakan perihal kenapa hal ini selalu terjadi. Anjir, dari sekian banyaknya cara bertarung yang seperti ini benar-benar menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti, apakah hasil videonya bisa lulus sensor? Dan apakah cara bertarung kayak gini tuh beneran bisa kita contoh? Apa tidak? Sebab konsepnya itu sedikit berbau Dojin 18. Kalau ditiru yang ada ketangkep kita. Setelah duel panjang Haruka Sakura versus Yotogame berakhir, Umemiya bertanya, jadi gimana tuh? Apakah yang kamu rasakan dari bertempur dengan Togame? Sakura menjawab, aku terlalu fokus kepadanya, sehingga tidak merasakan apapun ketika ribut. Umemiya tertawa, dan Suo menambahkan bahwa Sakura ternyata adalah orang yang romantis. Sang dewa perang dan kang nulis novel tertawa mendengar perkataan Suo. Karena ditertawakan, Sakura akhirnya marah. Lalu, Umemiya menjelaskan, ketika duel menggunakan pukulan dilakukan, sebenarnya itu adalah cara yang biasanya akan dilakukan oleh sebagian orang dengan tujuan untuk menyampaikan perasaannya. Benar, biasanya perasaan itu berupa cinta atau benci. Sakura langsung kaget dan menyemburkan minumannya ke muka Umemiya. Kemudian setelah Umemiya selesai mengelap minuman di mukanya, Umemiya melanjutkan perkataannya. Saat kau bicara pada Togame dengan pukulan, kau jadi suka padanya. Benar, bukan? Sakura langsung ngeblush.
Kemudian karena melihat Umemiya begitu dekat dengan Sakura, Sugishita jadi cemburu. Dan karena semakin lihat semakin dekat keduanya, Sugishita yang terbakar api cemburu langsung bangkit dari duduknya, mengambil bangkunya untuk dia lempar pada Sakura. Waduh, kok malah ada drama cinta segitiga ini? Nah, berita duka selanjutnya datang dari anime remaster, yaitu kematian kakek legend. Sebenarnya sih dibandingkan berita duka, malah lebih ke berita lucu kali ya. Karena nih, walaupun udah dikonfirmasi mati, tapi nganuknya si kakek masih aja tetap berdiri, layaknya bangunan kokoh. Memang sih, yang namanya kakek legend, kematiannya pun juga harus legend. Oke, kita sudahi dulu momen sedihnya kakek legend dengan berlanjut ke momen bahagia di dalam anime Unmade Memory, yaitu momen Tinasha dan Oscar yang akhirnya menikah juga. Wah, gila sih. Setelah lamanya Mimin ngikutin nih seri, sempat dibuat nyesek juga sama ceritanya, yang dimana si MC kena NTR, akhirnya drama-drama pahit nan panjang tersebut diakhiri dengan senyuman, karena keduanya memutuskan untuk bersama lewat pernikahan. Dan baru aja Mimin tersenyum nih melihat mereka yang akhirnya bersama. Tapi sialnya suatu tragedi malah memisahkan mereka, di mana Oscar balik ke masa lalu menyelamatkan Tinasha. Namun dampak dari penyelamatannya itu Oscar malah menghilang dari dunia. Dan ending dari anime ini menyisakan isak tangis yang begitu dalam. Gila sih, dramanya bagus banget. Hampir kayak perpisahan antara Eren dan Mikasa. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!